Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 4. Kali ini kita mengambil ayat 21-23, perumpamaan tentang pelita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau kita perhatikan bahwa kita berada di dunia di mana dikuasai oleh kegelapan. Sehingga di tengah-tengah dunia ini kita akan lihat begitu banyak kebencian, kekacauan, ketakutan ada di mana-mana. Saudara kekasih dalam Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya itu jelas. Dalam Matius pasal 5:16, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Bukan berarti kita harus menangisi dunia ini atau kecewa dengan dunia ini. Namun jelas tugas kita sebagai orang percaya yaitu memberikan harapan dan semangat yang baru. Di tengah kekelaman yang paling kelam sekalipun, kita harus terus memancarkan sinar kedamaian, sinar ketenangan, dan bahkan bisa menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang menarik yang Yesus jelaskan tentang menjadi terang atau menjadi pelita, di mana orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah tempat tidur atau disembunyikan, tetapi untuk menerangi sekelilingnya agar dapat melawan kegelapan. Tuhan mau untuk kita jangan sembunyikan terang kita, tapi Tuhan mau untuk kita menyatakan terang kita bagi mereka yang membutuhkan. Nah, saya mau bagi ada 3 tanggung jawab kita sebagai pelita. Yang pertama, tanggung jawab kita sebagai pelita atau sebagai terang, menerangi kegelapan. Apa maksudnya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dunia ini berada di bawah kegelapan. Lalu pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya juga melakukan hal yang sama atau tidak? Kalau dunia korupsi, apakah kita lakukan hal yang sama? Kalau dunia maki-maki istri dengan kata-kata yang mengutuk, apakah kita sebagai orang percaya juga lakukan yang sama? Kalau dunia maki-maki anak-anaknya dengan kata-kata kasar dengan alasan mendidik, pertanyaannya, apakah kekerasan dapat mendidik? Saudara kekasih dalam Tuhan, tugas dan disiplin memang perlu, tapi tidak perlu dijalankan dengan kekerasan. Kalau orang dunia berzina di luar pernikahan, lalu apakah kita sebagai orang percaya melakukan hal yang sama? Pak, itu kan hal yang normal. Di mana-mana film juga orang tidur bareng-bareng sebelum menikah nggak apa-apa. Saya mau ingatkan bahwa dunia sedang berada dalam kegelapan. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut arus dunia. Justru maka dunia ini akan makin gelap. Semakin kau berbeda dengan dunia, semakin kau memberi pengaruh. Seringkali orang berkata, saya pengen mewarnai dunia. Ketahuilah, untuk mewarnai dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Berarti kita harus pakai roh yang berlawanan. Kalau dunia semakin gelap, kita semakin terang. Kalau kita ikut gelap, tambah runyam. Kalau dunia ini semakin sombong, kita semakin rendah hati. Kalau dunia ini semakin licik, kita pakai roh yang berlawanan, semakin lurus dan jujur. Kalau dunia ini semakin najis, kita semakin suci. Kalau dunia ini semakin kikir, kita semakin murah hati. Kalau dunia ini semakin emosional, kita semakin sabar. Semakin kita berbeda dengan dunia, semakin kita menjadi terang. Kekristenan bukan bicara soal agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Apa itu trendsetter? Seseorang menciptakan sebuah tren. Seseorang yang menginspirasi sebuah tren. Media sosial pertama kali ditrenkan oleh Facebook, sehingga banyak anak muda dan orang tua ngikut pakai Facebook. Dan kemudian masuklah Twitter. Anak muda dan orang tua ikut-ikutan pakai Twitter karena lagi trennya Twitter. Kemudian tidak lama setelah itu Instagram masuk. Banyak anak muda pakai akun Instagram, orang tua juga pakai akun Instagram. Sampai nenek-nenek pun gak mau kehilangan tren. Dan kemudian terakhir sekarang tren yaitu TikTok. Wah, yang tua yang muda pun bergaya di mana-mana. Dan akibat orang menciptakan tren, akhirnya yang lain ikut, terciptalah sebuah budaya yang dimana
Tanpa orang sadari, akhirnya mereka mengikuti budaya tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini ketika kita menciptakan sebuah tren rendah hati, orang lihat, terinspirasi, dan mulai mengikuti. Ketika kita ciptakan sebuah tren jujur, orang lihat, terinspirasi, kemudian mengikuti. Ketika kita bisa jadi trendsetter dalam kesucian, orang lihat dan kemudian mengikuti, dan tercipta sebuah budaya. Ketika semua orang emosional, kita sabar, maka orang melihat ada yang berbeda, mereka mulai mengikutinya, tercipta sebuah budaya. Sehingga dunia ini gak lagi gelap tapi terang. Yang kedua, apa tanggung jawab kita sebagai pelita? Membawa kehangatan. Pelita biasanya terbuat dari api yang kita kenal sebagai obor. Pelita itu membawa kehangatan. Kalau kita berada di musim dingin, kayu bakar sangat menolong, memberikan kenyamanan, memberikan kehangatan. Nah, kenapa kita perlu jadi pelita? Karena Matius pasal 24 ayat 12, Yesus berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih dari kebanyakan orang menjadi dingin. Sebab dunia tidak mau berbuat apa-apa tanpa menguntungkan dirinya. Dari sisi pergaulan, kalau nggak menguntungkan saya, buat apa lagi saya bergaul sama dia? Dia tinggal pergi. Kisah tentang anak bungsu yang hilang, di mana ketika banyak hartanya, banyak temannya, banyak hartanya, banyak pacarnya. Tapi begitu hartanya habis, teman-temannya tinggalin, pacarnya putusin. Itulah kasih telah menjadi dingin. Orang selalu pengen mendapatkan keuntungan. Begitu kita nggak bisa lagi berkeuntungan, dia tinggal pergi. Hari-hari ini di zaman pandemik terbukti mana teman dan mana musuh dalam selimut. Di sisi pekerjaan kita bisa melihat bahwa kasih telah menjadi dingin. Kalau pemimpin tegur keras, langsung main cabut keluar, nggak tahan karena dikoreksi. Atau kalau pegawai bikin salah, pemimpin langsung main pecat. Berikutnya kita lihat dari sisi hubungan suami istri, kasih telah menjadi dingin. Kalau suami atau istri tidak lagi menyenangkan, buat apa rumah tangga dipertahankan? Kita bisa lihat bahwa tingkat perceraian semakin tinggi, tingkat perpecahan semakin tinggi, tingkat aborsi semakin kuat, karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Saatnya kita membawa pelita. Artinya kita perlu jadi icebreaker dengan membawa kehangatan bagi keluarga, kehangatan di tempat pekerjaan, kehangatan bagi lingkungan kita. Bukan pada persoalan apakah dia menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelita, membawa kehangatan, kedamaian, menjadi peacemaker. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, ayo kita berikan kehangatan, jadi berkat, jadi jawaban, berikan harapan buat orang-orang yang sedang kecewa. Maka orang-orang tersebut ketika mendapatkan terang, mereka keluar dari kegelapan, maka mereka menerangi kita dan menerangi sekelilingnya, sehingga dunia ini tidak lagi menjadi gelap tapi menjadi terang. Yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai pelita, menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi. Biasanya di tengah kegelapan orang pandai menutupi segala sesuatu, menyembunyikan dosa dan kepahitannya. Namun ketika terang datang, otomatis yang tersembunyi akan terungkap. Nah, ada banyak dosa yang tersembunyi di dalam diri manusia yang membuat mereka terbelenggu, terikat, atau jatuh bangun dalam dosa yang sama. Mereka susah sekali untuk keluar. Sebagai orang hidup dalam terang, tugas kita yaitu menjadi berkat. Dengan memberi waktu, perhatian, dapat membimbing mereka sehingga mereka bisa keluar dari dosa-dosa yang selama ini mereka tutupin. Ketika kita bisa dipercaya, ketika kita bisa menyentuh hatinya, maka dia akan terbuka. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda ingin memenangkan seseorang, Anda perlu menangkan hatinya. Dengan apa? Jadi berkat, sentuh hatinya, menjawab kebutuhan. Maka orang tersebut mulai curhat, terbuka, karena keterbukaan awal daripada pemulihan. Dan orang tersebut mengalami kebebasan. Lewat kita banyak orang mengalami kemerdekaan. Dalam hari-hari ini orang begitu banyak punya masalah. Mereka ada begitu banyak punya dosa. Sekarang waktunya kita menerangi mereka, sehingga mereka bisa percaya sama kita, mengakui dan minta tuntunan
dari kita dan kita bisa membimbing mereka semua keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang. Dan hari ini jadi kita belajar apa tanggung jawab kita sebagai pelita. Pertama, menerangi kegelapan. Yang kedua, membawa kehangatan. Dan yang ketiga, menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi. Dengan demikian, kita akan tinggal di dunia yang tidak gelap lagi. Live a better life. God bless you. Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia.